Assalamualaikum Pak Khairuddin. Waalaikumsalam Pak Chandra. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Jadi gini Pak, Bapak nanti akan melaksanakan coaching dengan Bu Vina, benar? Benar Pak. Jadi kompetensi inti coaching yang akan saya amati atau observasi ada 3 Pak. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence, di mana kehadiran penuh juga merupakan bagian kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melaksanakan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Tentunya seorang coach itu harusnya mendengar lebih banyak Pak daripada berbicara dan mengajukan. Yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan berbobot ini memiliki ciri-ciri dari hasil mendengarkan aktif, membantu coach, membuat coach mengingat, merenung dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya, bersifat terbuka dan eksploratif, dan diajukan di momen yang tepat. Baik Bapak, dari 3 kompetensi coaching ini, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Baiklah, dalam coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, di mana saya berharap dalam kegiatan ini saya lebih sering menyimak, dalam artian lebih sedikit berbicara. Baik, dan bagian kompetensi mana Pak yang ingin saya observasi? Bagian yang ingin diobservasi adalah bagian kehadiran penuh, di mana diharapkan dapat menghadirkan diri sebenarnya atau presence penting yang dilatih agar kita selalu bisa fokus untuk bersikap terbuka, sabar dan ingin tahu tentang cuaca. Baik, berarti yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif, dan yang ingin saya observasi adalah kehadiran penuh. Jadi Pak, kira-kira indikator ketercapaian pengembangan mendengarkan aktif ini apa Pak? Indikatornya adalah cuaca pada saat dilakukan coaching dengan penuh kesadaran diri, munculnya paradigma berpikir dan kompetensi melakukan percakapan, hadir sepenuhnya dalam percakapan ini. Baik, berarti kita lihat dari respon coachnya ya Pak ya. Iya. Baik, silakan Pak dimulai percakapannya. Assalamualaikum Ibu Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oh ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh ya, tadi saya dengar Ibu ada yang mau dibicarakan dengan saya. Kira-kira apa tuh ya? Iya nih Pak, saya mau membicarakan sesuatu nih. Jadi saya minta waktu Bapak sebentar ya untuk melakukan coaching terhadap saya. Boleh Bu, kebetulan saya juga lagi free nih. Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi Pak, masalah saya ini tentang penerapan kurikulum merdeka nih, Pak, di sekolah. Kebetulan tahun ajaran ini di sekolah saya perdana nih menerapkan kurikulum merdeka. Jadi saya masih bingung gimana sih caranya benar-benar melaksanakan kurikulum merdeka itu, yang katanya pembelajarannya harus berpihak kepada murid dan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa. Wah, menarik sekali Bu. Saya juga tertarik ingin membicarakan hal ini. Kira-kira menurut Ibu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari akhir percakapan singkat kita ini nantinya? Tujuannya di akhir percakapan ini yang saya harapkan semoga nanti saya bisa tahu bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid itu dan sesuai dengan kebutuhan murid itu Pak. Oh begitu ya Bu. Menurut Ibu, gimana sih ciri-ciri pembelajaran yang berpihak pada murid itu? Menurut saya dari literatur yang saya baca, pembelajaran yang berpihak kepada murid itu harus sesuai dengan kebutuhan murid Pak, di mana ada 3 faktor tuh yang mempengaruhi, bisa dari kesiapan belajarnya, bisa dari motivasinya, dan dari motivasi atau minat belajar anak, dan dari profil belajar anaknya Pak.
Ya. Oh, bagus sekali itu Bu. Apalagi kita menuntun anak sesuai kodratnya. Nah, menurut Ibu sih, kira-kira nih, apa yang belum menciptakan pelajaran seperti itu? Menurut saya yang perlu dilakukan nih sebelum kita melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid tadi, saya tuh harus tahu dulu Pak bagaimana kebutuhan belajar murid di awal dengan melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Oh, begitu. Nah, sekarang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan seperti apa? Untuk sekarang terus terang Pak, saya masih melakukan pembelajaran yang sama seperti pada kurikulum 2013, di mana saya menggunakan model pembelajaran yang pada umumnya seperti discovery learning. Namun saya belum melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu tadi. Oh, begitu. Dan kira-kira nih, pembelajaran yang Ibu inginkan yang seperti apa? Nah, kedepannya pembelajaran yang saya inginkan itu saya ingin menerapkan pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan siswa, di mana saya tertarik sekali untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Bagus sekali Bu. Dengan situasi yang sekarang, apa yang ingin Ibu lakukan agar pembelajaran itu berpihak pada murid dan Ibu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Yang mau saya lakukan, yang pertama saya akan melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Kemudian saya akan merancang nih pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa dari hasil asesmen diagnostik saya tadi. Bagus sekali Bu. Kira-kira ada lagi nggak yang lain? Saya akan mencoba nih mempelajari lebih dalam lagi tentang praktik pembelajaran berdiferensiasi nih Pak. Saya ingin menggali lebih dalam lagi dengan mengikuti webinar-webinar dan praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh guru-guru lainnya. Wah, luar biasa Bu. Kira-kira kapan nih mau mulai melakukan asesmen dan kesiapan belajar, mana yang mau Ibu lakukan terlebih dahulu? Saya rencananya akan melakukan asesmen diagnostik ini di awal semester depan Pak, karena kebetulan kita sudah berada di akhir tahun ajaran nih, anak-anak juga sedang ujian. Jadi momen yang tepat sepertinya nanti saya melakukan asesmen diagnostik dari hasil rapor anak. Oke, bagus sekali Bu. Kira-kira menurut Ibu nih, siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan hal ini agar berjalan dengan lancar? Yang dapat membantu saya dalam melakukan hal ini, saya berhubungan nih pertama dari kepala sekolah, kemudian dari rekan-rekan guru lainnya yang mengajar di kelas yang sama agar saya dapat menggali lebih dalam lagi nih apa kebutuhan belajar anak yang akan saya ajarkan nanti. Bagus sekali Bu, semoga Ibu mendapat dukungan dari teman sejawat Ibu ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan yang kita lakukan ini, apa yang Ibu peroleh dari kegiatan ini Bu? Alhamdulillah ya Pak, dari percakapan kita kali ini saya jadi akan melakukan, jadi komit nih akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini secepatnya, yaitu di awal tahun ajaran depan. Dan saya akan berkolaborasi dengan warga sekolah saya seperti kepala sekolah sebagai pemimpin dan rekan guru lainnya untuk sama-sama dapat merancang pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Wah, luar biasa nih Bu. Saya jadi nggak sabar nih mau dengar bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan di kelas nantinya. Iya Pak, Alhamdulillah saya juga jadi lega nih setelah coaching sama Bapak. Jadi saya makin semangat juga untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Iya Bu, semangat ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak ya Pak. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Khairuddin, Saya Pak Chandra. luar biasa sekali ya percakapan coachingnya menurut saya. Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal Pak. Jadi Bapak tadi kan ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Pak ya. Benar Pak, benar. Jadi sepanjang percakapan tadi kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengembangkan untuk mengembangkan mendengarkan aktif ini
mohon maaf, saya ulangi lagi ya Pak ya. Jadi apa yang sepanjang percakapan tadi, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ini Pak? Baik Pak Chandra, dari pembicaraan tadi ya, saya fokus kepada keterampilan mendengarkan aktif. Di situ saya berusaha menyimak apa yang ditanyakan oleh coach. Kemudian sebagai coach saya lebih banyak lebih sedikit berbicara. Kemudian dari situ saya sudah melihat bahwasanya coach sudah menjadi mitra bicara saya yang baik. Baik, berarti itu sudah bisa dijadikan indikator ketercapaian ya Pak ya? Iya Pak. Baik Pak, saya menurut observasi saya tadi Pak, kehadiran penuh Bapak sudah luar biasa dan percakapan yang Bapak lakukan sudah mengikuti alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab sudah sangat jelas menurut saya dari percakapan tadi Pak. Dan untuk selanjutnya Pak, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan kembali berdasarkan hasil coaching barusan Pak? Berdasarkan hasil coaching yang dilaksanakan tadi, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Jadi selanjutnya kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Iya benar sekali Pak. Baik, luar biasa. Semoga dalam pembicaraan atau coaching selanjutnya Bapak mampu mengembangkan kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot ini dengan baik Pak. Iya Pak, terima kasih Pak Chandra. Baik Pak, mungkin sekian Pak dari observasi saya. Saya minta maaf jika ada kesilapan kata. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairuddin. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu, pada kesempatan hari ini Ibu akan melaksanakan coaching bersama Pak Chandra, benar Bu? Iya benar sekali Pak. Baik Bu, selaku observer, saya mengingatkan Ibu bahwasanya dalam kompetensi inti coaching ini ada 3 hal yang mau dinilai. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Jadi dalam kehadiran penuh ini merupakan bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain di saat kita sedang melakukan percakapan coaching. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, di mana mendengarkan aktif ini merupakan salah satu keterampilan utama dalam coaching. Dengan aktif atau sering kita sebut dengan menyimak. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan bobot ini diantara ciri-cirinya itu adalah hasil mendengarkan aktif, kemudian membantu coach mengingat, merenung atau merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Kira-kira Ibu sudah siap melakukan itu? Insya Allah siap Pak. Oke, selanjutnya setelah melakukan coaching ini, saya akan melakukan observasi kepada Ibu selama kegiatan coaching dan akan menanyakan kembali beberapa hal. Di antaranya menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, kemudian menyampaikan catatan hasil observasi dan menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan. Oke, baik Pak. Oke, silakan Bu. Boleh Oke, sebelum itu saya mau nanya dulu sama Ibu. Kira-kira Ibu ini dalam coaching ini bagian kompetensi mana yang ingin dikembangkan? Baik Pak, dari 3 kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, terus terang saya baru belajar nih tentang teknik coaching. Jadi dari ketiga hal itu saya juga baru belajar dan ingin saya kembangkan ketiganya Pak. Oke. Selanjutnya
dari ketiga kompetensi ini, kira-kira bagian mana yang menjadi spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang lebih spesifiknya saya rasa yang pertama Pak itu tentang kehadiran penuh atau presence. Karena terus terang saya orangnya sulit untuk fokus. Oke. Nah, kira-kira indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa? Indikatornya yaitu saya bisa melaksanakan yang namanya kehadiran penuh dengan memperhatikan dengan sesama apa yang menjadi percakapan antara saya dan coach saya. Oke, Bu. Selamat melakukan coaching, semoga sukses Ibu ya. Silakan Bu. Ya. Selamat siang Bu, apa ada waktu luang hari ini? Selamat siang Pak Chandra, alhamdulillah saya lagi luang juga ini. Pak Chandra, ada apa tuh Pak? Jadi ada yang mau saya ceritakan Bu sedikit. Oke, baik, ayo kita mulai aja nih. Apa sih yang mau Bapak ceritakan nih? Jadi gini Bu, saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oh, kalau boleh tahu ini masalah yang Bapak hadapi ini tentang apa? Jadi gini Bu, kan Ibu tahu bahwasanya saya ini sedang ikut program guru penggerak. Jadi ketika saya ingin mengajak teman-teman sejawat untuk menerapkan apa yang sudah saya pelajari, saya menjadi sangat ragu Bu. Dan saya sering mengurungkan niat saya untuk mengajak Bu. Jadi Bapak selama mengikuti program guru penggerak untuk mengajak teman-temannya. Benar. Kalau boleh saya tahu nih, apa sih faktor yang menyebabkan Bapak jadi ragu untuk mengajak teman-teman Bapak? Kalau menurut saya sih Bu ya, mungkin karena saya ini orangnya terlalu sungkan Bu. Terlalu sungkan untuk mengajak mereka Bu. Penyebab Bapak sungkan itu apa? Seperti yang Ibu tahu bahwasanya saya ini kan guru yang paling muda di sekolah Bu. Dan selebihnya itu guru-guru senior semua. Dan bahkan ada 2 orang tuh mantan kepala sekolah. Nah, di sini saya tuh merasa gimana ya? Merasa sangat kecil gitu Bu. Seperti kurang pede lah mengajak mereka, takut dikiranya menggurui Bu. Jadi Bapak kurang percaya diri karena Bapak merupakan guru baru ya. Iya benar. Dan ternyata di sana ada 2 orang mantan kepala sekolah. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, ukuran percaya diri itu menurut Bapak itu seseorang dapat dikatakan percaya diri itu jika dia melakukan yang hal seperti apa? Jadi menurut saya ukuran percaya diri itu ketika kita mampu untuk percaya sepenuhnya terhadap apa yang kita miliki dan mampu untuk menerapkannya Bu, tanpa keraguan sedikit pun. Oke, jadi menurut Bapak percaya diri itu kalau ketika kita mampu untuk menerapkan apa yang kita yakini, begitu ya Pak? Benar Bu. Nah sekarang kalau boleh saya tahu hal-hal yang Bapak pelajari nih di program guru penggerak yang akan Bapak sebarkan ke teman-teman Bapak ini apa? Sebenarnya banyak sekali ya Bu ya. Cuman di sini saya ingin fokuskan ke budaya positif dan filosofi pendidikannya Bu. Jadi tentang budaya positif dan filosofi pendidikan. Nah, dari 2 hal yang ingin Bapak yakini ini tadi, kira-kira mana dulu yang menjadi prioritas yang akan Bapak sampaikan ke teman-teman Bapak? Kalau menurut saya Bu, mungkin budaya positif lah Bu ya, karena budaya positif ini tentang implementasi dan praktek gitu. Sementara kan filosofi pendidikannya hanya sekedar pola pikir, dan itu bisa diterapkan dengan berjalannya waktu. Mungkin lebih bagusnya menerapkan budaya positif terlebih dahulu Bu. Oke, tentang budaya positif ya. Jadi rencana Bapak ke depannya seperti apa nih mau menerapkan budaya positif di sekolah Bapak? Jadi begini Bu, sebenarnya saya ingin mengajak guru-guru atau rekan-rekan semuanya itu menerapkan banyak hal, seperti salah satunya membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi untuk anak-anak yang bermasalah, seperti itu Bu. Bapak ingin menerapkan budaya positif tadi ya, keyakinan kelas dan segitiga restitusi tadi.
Nah, strategi Bapak bagaimana nih penerapannya nanti ke anak-anak yang di sekolah, dan proses Bapak ingin menyampaikan ke teman Bapak ini bagaimana? Jadi kalau untuk ke anak-anak itu lebih mudah ya Bu ya, karena saya juga tidak ada kendala percaya diri untuk anak-anak, langsung saja menerapkan prakteknya. Sementara yang saya khawatirkan itu ketika saya berhadapan langsung sama guru-guru senior. Mungkin rencana saya adalah dengan memberanikan diri ya untuk mengajak mereka mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini dengan cara mungkin dialog ringan Bu, secara pendekatan lah, personal gitu. Nah, jadi komitmen Bapak ke depannya ini bagaimana nih untuk mensosialisasikan budaya positif dari program guru penggerak yang Bapak dapatkan tadi? Jadi komitmen saya itu dengan secara konsisten untuk terus meningkatkan kepercayaan diri saya Bu, dan berusaha mengajak rekan sejawat itu untuk berusaha berani saya untuk mengajak rekan sejawat Bu. Oke, jadi komitmen Bapak ini untuk terus konsisten nih lah. Nah, untuk membantu Bapak tetap konsisten nih, kira-kira ada nggak sih faktor pendukung yang dapat membantu Bapak untuk konsisten melakukan komitmen itu tadi yang Bapak sampaikan barusan? Tentu ada Bu. Di sini saya sangat membutuhkan sekali itu dukungan dari kepala sekolah sebagai penguat saya untuk lebih berani mengajak teman-teman sejawat. Dan juga saya juga butuh dukungan dari teman-teman sejawat untuk apa ya namanya, welcome gitu Bu. Mereka terbuka pikirannya untuk menerima hal-hal yang baru dari saya Bu gitu. Oke. Nah, saya rasa nih kita sudah hampir di penghujung percakapan kita nih ya Pak Chandra. Kalau bisa saya tahu nih apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang saya dapatkan solusi dari saya yang mungkin terlalu sungkan untuk mengajak Bu. Salah satunya itu dengan meningkatkan kepercayaan diri saya dan berusaha sebaik mungkin untuk berani mengajak rekan-rekan sejawat Bu. Oke, baik Pak Chandra, kira-kira nih kapan nih Bapak akan memulai untuk mengajak teman-teman Bapak? Nah, seperti yang kita tahu lebih cepatan lebih baik ya Bu ya. Jadi apalagi ini niat baik harus disegerakan. Mungkin saya akan berusaha itu besok lah Bu ya. Besok insya Allah saya akan segera melaksanakannya Bu, rencana ini. Oke. Semoga apa yang Bapak rencanakan dapat terlaksana dengan baik ya Pak. Amin amin. Insya Allah. Oke. Nah, sampai jumpa Pak di pertemuan coaching berikutnya. Untuk kali ini saya rasa cukup sampai di sini ya, karena Bapak sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama Pak. Oke, baik Ibu Vina sudah selesai melakukan coaching terhadap Bapak Chandra. Gimana Bu perasaannya Bu? Alhamdulillah Pak, saya merasa tertantang sekali ya Pak ya untuk melakukan coaching ini, karena ini merupakan hal yang baru bagi saya, dan saya pastinya merasa banyak kekurangan di sana sini yang akan saya jadikan refleksi dan akan saya perbaiki ke depan. Baik Bu ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap proses praktik coaching yang Ibu lakukan dengan Bapak Chandra. Menurut pendapat saya, coaching yang Ibu lakukan itu sudah mengikuti alur tirta, di mana pada langkah tujuan menyampaikan coaching, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri untuk mengajak teman-teman sejawat untuk bisa menerapkan apa yang sudah ia pelajari di calon guru di CGP-nya ya, guru penggeraknya. Kemudian pada langkah identifikasi, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching menyadari bahwa yang ia harus konsisten dan percaya diri untuk mengajak teman-teman sejawat untuk bisa menerapkan
apa yang telah dipelajarinya dalam pendidikan calon guru penggerak. Lalu untuk tahapan rencana aksi, sebagaimana saya amati, coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, dalam mengajak teman-teman sejawatnya untuk bisa menerapkan apa yang sudah dipelajarinya di CGP. Untuk tanggung jawab, saya di situ mengobservasi bahwa coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang ia ambil. Jadi secara keseluruhan, menurut saya, coaching yang Ibu lakukan kepada Pak Chandra sudah mengikuti alur Tirta. Lalu Bu, menurut Ibu nih, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Baik Pak, dari proses coaching yang sudah saya laksanakan tadi yang menjadi indikator ketercapaian di mana saya berusaha untuk hadir secara penuh dalam percakapan coaching ini walaupun memiliki gangguan-gangguan ya di sekitar saya, dan saya tetap berusaha untuk presence atau hadir penuh dalam percakapan coaching ini. Oke, bagaimana mengenai kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Dari proses coaching yang baru saya lakukan, yang ingin saya kembangkan adalah tentang melakukan pertanyaan berbobot ya Pak, karena untuk memberdayakan dan menggali lebih dalam lagi apa yang menjadi masalah dari coach saya tergantung dari pertanyaan saya sebagai coach pastinya. Baik Bu, saya rasa sudah bagus ya penerapan coachingnya. Jadi kedepannya agar bisa Ibu implementasikan di sekolah Ibu. Mungkin ini saja dari saya Bu. Terus belajar, terus semangat, terus memajukan anak didik kita Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Chandra? Alhamdulillah Bu, sangat baik. Ibu gimana sendiri kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat luar biasa. Allahu Akbar. Allah. Nah, Pak Chandra, ini kan Pak Chandra melakukan proses coaching nih dengan Pak Ayudin. Benar. Nah, jadi saya menyampaikan dulu nih tentang proses coaching ini. Ada kompetensi inti yang baiknya Bapak penuhi dalam melakukan proses coaching. Pak Chandra, karena Bapak akan melakukan proses coaching nih dengan Pak Khairuddin, jadi saya ingin menyampaikan ada 3 kompetensi coaching yang baiknya Bapak penuhi nih dalam proses coaching nanti. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, yang kedua pendengaran aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk itu Pak, menurut Bapak kompetensi coaching apa nih yang mau Bapak kembangkan dari diri Bapak? Kalau menurut saya Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu apa ya, kehadiran penuh. Soalnya saya memiliki kelemahan yang mudah terdistract oleh sesuatu. Jadi gampang saja saya tidak memenuhi kompetensi yang ini Bu. Jadi kehadiran penuh Pak ya? Iya Bu. Kemudian dari yang kehadiran penuh tadi, bagian yang ada nggak bagian yang spesifik yang bisa saya observasi nantinya dari kompetensi yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin kompetensi yang saya ingin Ibu observasi itu tentang mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Oke, mendengarkan secara aktif ya. Kemudian Pak, kalau boleh tahu nih indikator ketercapaian
pencapaian dari tujuan yang ingin Bapak kembangkan tadi itu apa? Kalau menurut saya untuk tujuan yang indikator tujuan yang ingin saya kembangkan tadi, coach akan merasa lebih diperhatikan, Bu. Masalahnya bisa selesai, dan menurut saya pembicaraan itu juga membuahkan hasil yang baik gitu. Oke, jadi ketika coach merasa diperhatikan dan ada hasil dari percakapan ini, Bapak ya? Baik. Oke, nah saya sudah mencatat nih apa yang menjadi indikator pencapaian Bapak. Untuk itu, silakan Bapak melakukan proses coachingnya dengan Pak Khairuddin. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Khairuddin. Waalaikumsalam Pak Chandra, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Tadi katanya ada yang mau diceritakan ya Pak ya? Iya nih Pak Chandra, tapi nih boleh nggak saya minta waktunya nih? Boleh Pak. Cerita apa tuh Pak? Gini Pak, saya mau cerita tentang apa yang saya alami tadi pagi. Tadi pagi itu saya baru selesai disupervisi oleh pengawas sekolah Pak. Oh gitu. Boleh Pak. Silakan aja Pak. Gini ceritanya Pak, tadi pagi itu kan saya dapat teguran kepala sekolah. Jadi beliau menerima laporan dari pengawas sekolah yang setelah melakukan supervisi tadi, saya mengajar tadi, itu pada saat supervisi itu pengawas sekolah itu tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan bahwasanya saya mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas itu nampaknya tersinggung Pak dan memberikan laporan pada kepala sekolah. Maka saya dipanggil tadi Pak. Oh gitu ya Pak ya. Jadi Pak, ini kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks itu Pak? Gini Pak Chandra, saya itu sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut. Sebab materi yang saya ajarkan itu saya rasa sudah saya kuasai. Oh gitu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak kelebihan apa yang Bapak rasakan saat tidak menggunakan buku teks Pak? Itulah Pak Chandra, pada saat saya tak menggunakan buku teks itu, saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi. Jadi saya juga merasa hal tersebut merupakan implementasi dan kurikulum Merdeka Belajar. Begitu ya Pak ya. Ini kalau boleh tahu nih Pak, pada saat Bapak mengajar itu menggunakan sumber belajar apa nih Pak? Nah tadi waktu di supervisi, saya menggunakan sumber belajar dari internet. Nah, seperti video pelajaran itu saya perlihatkan kepada siswa dari YouTube, kemudian dari blog. Ada beberapa materi dari artikel ilmiah yang sengaja dibuka dari internet gitu. Oh begitu Pak ya. Jadi menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid Pak? Kalau saya pikir-pikir kembali ya Pak ya, penggunaan buku teks itu tidaklah menghambat eksplorasi murid-murid. Justru memperkaya referensi murid untuk mengeksplorasi materi pembelajaran Pak. Oh begitu Pak. Saya setuju Pak. Kalau seperti itu, saya juga sependapat karena semuanya itu kan bisa kita jadikan sumber belajar ya Pak ya. Semakin banyak yang kita gunakan itu semakin baik. Nah, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Jadi rencana saya nih Pak, yang pertama saya mau menghadap kepala sekolah. Jadi saya nak sampaikan, saya minta maaf karena telah membuat kecewa Bapak pengawas tadi. Satu, jika memang memungkinkan tuh nanti saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas. Saya minta maaf, saya ingin masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan nantinya. Baik. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan ke Bapak pengawas itu Pak? Nanti Pak kalau saya ketemu Bapak pengawas, saya ingin mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Di antaranya buku teks, internet, video pelajaran. Jadi tujuannya itu supaya murid-murid dapat bisa mengeksplorasi diri mereka dengan materi-materi sesuai dengan konsep Merdeka Belajar Pak. Bagus sekali rencana Pak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Amin. Jadi Pak, ini kan Bapak sudah punya rencana nih Pak.
Terus bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini, Pak? Kalau Bapak tanya komitmen saya nih, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran atau merencanakan pembelajaran itu yang berpihak pada murid dengan menggunakan berbagai ragam sumber belajar yang dapat mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan ataupun lain-lainnya. Saya juga akan menyerahkan kepada murid-murid saya bagaimana pemilihan sumber belajar menurut mereka sendiri. Begitu juga dengan tugas-tugas yang akan mereka kumpulkan. Mereka bisa memilih konten apa yang akan mereka pilih dalam menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan, Pak. Gitu ya, Pak ya. Jadi kira-kira kapan nih Bapak akan memulai rencana Bapak nih? Insya Allah, Pak, minggu depan saya laksanakan itu karena kebetulan saya masuk di kelas itu pada minggu depan, Pak. Baik, luar biasa Pak rencananya. Dan untuk orang-orang yang bisa menjaga komitmen Bapak ini ada nggak kira-kira, Pak? Ya, dalam proses pembelajaran ini supaya bagus nantinya, saya berharap murid-murid saya juga bisa belajar secara aktif dengan saya. Tentu saja selain murid-murid, saya ingin mendapat dukungan dari kepala sekolah dan pengawas sekolah, sehingga kegiatan pembelajaran yang saya lakukan nantinya akan berpihak pada murid, Pak. Wah, bagus sekali ya Pak ya rencananya. Saya juga sangat mendukung tuh rencana Bapak. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Iya, Pak, terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Saya rasa cukup, Pak Chandra. Saya pun sudah merasa lega nih, nyaman. Alhamdulillah. Setelah berdiskusi dengan Bapak, pemikiran saya itu lebih tenang, lebih leluasa. Jadi saya lebih percaya diri nanti ketemu dengan kepala sekolah dan Bapak pengawas, Pak. Alhamdulillah. Semoga semua sesuai dengan apa yang Bapak ingin. Sesuai dengan apa yang Bapak inginkan, Pak. Baik, Pak. Kalau begitu saya undur diri dulu, Pak ya. Iya, Pak. Maaf, Pak ya udah mengganggu waktu Bapak. Iya, tidak masalah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah proses coaching ya Pak Kadri dan Pak Chandra. Pak Chandra sebagai coach dan Pak Kadri sebagai coaching. Itu saya ingin menyampaikan nih hasil observasi saya selama Pak Chandra melakukan coaching terhadap Pak Kadri. Menurut saya apa yang Bapak sampaikan tadi sudah yang namanya alur kita, di mana di awal Bapak sudah menyampaikan tujuan atau menanyakan tujuan dari percakapan coaching pada hari ini. Kemudian Bapak sudah mampu untuk mengidentifikasi apa yang menjadi masalah dari coaching Bapak, yaitu Pak Guru. Dan Bapak juga sudah menanyakan apa rencana aksi ke depannya yang akan dilakukan oleh Pak Herudin terhadap permasalahan yang dihadapinya. Dan yang terakhir, adanya tanggung jawab atau komitmen yang akan dilaksanakan oleh coaching Bapak berdasarkan dari pertanyaan yang Bapak ajukan. Nah, dari observasi tadi saya sudah menanyakan nih apa yang menjadi indikator tercapaian dari pengembangan coaching yang Bapak sampaikan tadi. Nah, di awal Bapak menyampaikan kalau Bapak ingin mengembangkan kompetensi inti yang pertama, yaitu kehadiran penuh atau presence. Benar, Pak? Benar, Bu, benar. Ya, nah dari yang saya observasi tadi selama Bapak melakukan coaching, Bapak sudah sangat baik sekali dalam menghadirkan diri secara penuh atau presence terhadap proses coaching ini. Tampak dari prosesnya Bapak sangat menyimak dan teliti dan seksama percakapan dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan apa yang menjadi tanggapan dari coaching Bapak. Untuk itu saya ingin bertanya dulu nih Pak. Kira-kira ada lagi nggak kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya masih banyak ya Bu ya. Tapi untuk selanjutnya saya ingin berfokus kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena saya sadari bahwa pertanyaan saya itu terkesan kurang menurut saya Bu. Gitu. Jadi pertanyaan berbobot yang menjadi target pengembangan kompetensi Bapak ke depannya ya Pak? Iya Bu. Oke, ada lagi Pak yang Bapak sampaikan?
sepertinya cukup, Bu. Oke, kalau gitu saya cukupkan nih observasi yang saya lakukan terhadap Bapak. Semoga kedepannya Bapak akan dapat melakukan proses coaching dengan baik. Amin. Dengan baik ya Pak. Amin, Bu. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Saya tutup sampai sini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.